Pabrik produksi bawang goreng di Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengalami kebakaran. Akibatnya, 2.000 karung bawang siap edar, berikut dengan 6 ton tepung, ludes terbakar. Peristiwa bermula ketika pegawai pabrik menyalakan tungku untuk memulai produksi. Saat ditinggal mengerjakan tugas lain, api menyebar dengan cepat ke bangunan pabrik. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Logisnya awalnya ini bangunan pabrik bawang yang awalnya itu dari saksi sedang persiapan mau memasak produksi bawang tersebut. Ketika ditinggal beberapa menit terjadi keluarnya api dari sumber gas tersebut. Besarnya kobaran api tak hanya membakar pabrik namun juga menghanguskan bangunan lain di sebelahnya. 2 kendaraan pemadam kebakaran dan 12 petugas diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Kerugian yang dialami pabrik dan rumah lain yang ikut terbakar mencapai 4,5 miliar rupiah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Diduga akibat percikan api dari pengelasan sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Ciampea, Kabupaten Bogor, ludes terbakar. Sidang paripurna terakhir, Puan Maharani menangis saat menyampaikan pidato. DPR RI 2024-2029 dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali. Pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat melakukan gladi resik dalam rangka mempersiapkan Dirgahayu TNI yang ke-79. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi diduga akibat percikan api. Sebuah toko bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kabupaten Bogor ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi pada sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Oleh karena banyaknya material mudah terbakar, api cepat merambat hingga nyaris mengenai pemukiman warga di belakang toko. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari percikan api yang keluar dari kawat las. Saat kejadian, pemilik toko sedang melakukan perbaikan dan sedang mengerjakan pengelasan. Titik api diketahui berasal dari bagian belakang toko hingga ke depan dan sekitarnya. Bang, mulai dari asap belakang, langsung makin gede dari belakang, langsung ke depan, samping, gitu, dari belakang gitu. Kemudian ya langsung ngabarin warga, pada 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah setelah sekian lama api baru dapat dipadamkan. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara api yang berasal dari bahan material kawat las jatuh mengenai barang yang mudah terbakar seperti kain, busa, dan lem. Apinya keluar jadi merembet seperti itu. Ada bahan-bahan yang sulit untuk dipadamkan karena ini bahan-bahan dari kain-kain dan ada juga lem-lem seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara akibat kejadian ini pula kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI masih dalam tahap pendinginan usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staf tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa, meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat.
Pasca terbakar gedung perintis kemerdekaan Bakamla RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staf Bakamla RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staf Bakamla RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya, yang lebih jelas lagi. Di Mabes ini sendiri sekitar 400 sampai 500 orang ya. Tidak ada yang WFH. Nanti kami kebetulan ada kantor kecil di Rawamangun. Nanti sebagian juga di sana akan kita tempatkan itu. Mungkin saya sendiri bisa di sana sambil kita cari jalan keluarnya lah. Mudah-mudahan nanti ada alternatif yang lebih baik. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu. Sampai diketahui adanya api dan proses selanjutnya seperti itu. Kalau kerugian sampai saat ini saya belum bisa memastikan ya. Ini banyak barang-barang yang masih kita pilih-pilih yang bisa diselamatkan, berapa banyak. Ini sudah staf dan anggota kami sudah mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan. Kemudian yang rusak-rusak juga kita sudah mulai hitung. Kalau nominalnya belum pasti lah. Kebakaran terjadi di gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6:10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca menemukan 13 korban meninggal dunia dalam proses evakuasi longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tim SAR gabungan akhirnya menghentikan pencarian korban. Namun petugas masih membuka posko pengaduan di daerah Posko Induk Sungai Abu selama 7 hari. Setelah 3 hari melakukan proses pencarian dan evakuasi korban tertimbun longsor di lokasi tambang emas ilegal di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan kebencanaan, serta masyarakat setempat, melakukan rapat koordinasi serta evaluasi terkait proses pencarian korban di Posko Induk Sungai Abu. Disepakati operasi pencarian dan evakuasi korban longsor ditutup serta dihentikan karena seluruh korban yang terdata hilang sebanyak 25 orang telah ditemukan, dengan rincian 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. Operasi SAR diusulkan untuk ditutup karena tidak ada laporan warga atas kehilangan keluarganya akibat longsor di Kabupaten Solok tersebut. Dan saat ini kami juga meminta untuk melakukan pembukaan posko untuk laporan apabila ada warga kehilangan. Posko pengaduan disiapkan tim SAR di lokasi daerah Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selama 7 hari ke depan. Posko ini bertujuan untuk menampung informasi pengaduan masyarakat terkait adanya pihak keluarga yang masih hilang.
Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wajah wakil rakyat baru mulai meramaikan Senayan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Senin pagi tadi DPR menggelar rapat paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat paripurna terakhir ini tidak dihadiri oleh 269 anggota Dewan. Sebanyak 269 anggota dari total 541 anggota DPR RI absen dalam rapat paripurna terakhir periode 2024-2029. Paripurna penutupan ini dihadiri secara fisik oleh 217 legislator dari semua fraksi, sementara 59 legislator lainnya izin. Rapat paripurna penutup ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Lodewijk Paulus, dan Rahmat Gobel. Terdapat sejumlah agenda dalam rapat paripurna DPR ini, mulai dari RUU Kerjasama Pertahanan dengan pemerintah India, RUU Kerjasama Pemerintah Brazil hingga Kerjasama Pertahanan dengan Pemerintah Uni Emirat Arab. Kemudian ada juga agenda penyampaian laporan akhir dari Pansus Haji 2024. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan di rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024. Saat pidato, Puan sempat menitikan air mata dan meminta maaf jika selama ini terdapat kesalahan selama memimpin di DPR. Kami, pimpinan DPR RI, juga memohon maaf apabila selama memimpin DPR RI terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi anggota DPR RI ataupun bagi fraksi-fraksi DPR RI. Semoga kita dapat terus menyempurnakan DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat yang semakin baik. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI, hasil pemilu tahun 2024, akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Dan pemirsa, sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya adalah publik figur yang telah dikenal, seperti Uya Kuya, Denny Cagur, dan Alfiansyah alias Komeng. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uya Kuya lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Amanat Nasional setelah menang Dapil DKI Jakarta II. Selain Uya Kuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uya Kuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU
untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029. Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Komeng. Komeng meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Jawa Barat. Duren adul, tapi rasanya rasa rice. Menariknya, jika Komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius Komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Paling nggak setahun sekali dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigit? Ini kalau ompong kan gitu. Bahkan, pernyataan penutup Komeng mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Saya juga kali tersinggung dengan saudara saya, Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang dari Padang Anggur akhirnya masuk DPD. Nah, makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, anggota DPR RI periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024 esok. Dalam menyambut anggota DPR yang baru, masyarakat berharap agar para perwakilan rakyat dapat merealisasikan janjinya demi kepentingan masyarakat Indonesia. Harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi, lebih semangat kerjanya lagi, terus juga lebih banyak mendengarkan rakyat. Harapan rakyat ya sebagai warga biasa juga ya, semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi, karena yang mereka itu memilih adalah rakyat. Jadi suara rakyat memang harus lebih diperhatikan dan juga harus baik lah, pokoknya intinya itulah, semua positif itu harus. Semoga apa yang akan visi misinya, semoga apa yang akan dilakukan nanti ke depannya bisa amanah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Selamat sore Indra, seperti apa situasi di sana jelang pelantikan anggota Dewan esok? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini sudah terbilang sepi ya, mengingat pada siang hari tadi ini pada pukul 13.00 ini berakhirnya rapat paripurna periode 2019 hingga periode 2024. Yang mana dalam agenda ini terdapat sebuah kebijakan yang mana terkait kebijakan undang-undang ini sudah diresmikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Salah satunya Puan Maharani mengesahkan 79 RUU menjadi undang-undang kabupaten kota terkait kerjasama pertahanan dengan negara asing dan juga 5 RUU kabupaten kota menjadi undang-undang. Dan dapat kami informasikan juga Nadia dan juga pemirsa bahwasanya agenda masih diberlakukan oleh DPR, salah satunya untuk gladi resik begitu untuk persiapan esok hari, yang mana ini hari yang momentum spesial begitu bagi masyarakat, yang mana pelantikan akan diadakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Dan dari pantauan kami ini persiapan ataupun dari wawancara hasil data yang kami terima ini sebesar 95% ini sudah siap untuk menyambut para anggota DPD RI yang sudah terpilih dalam periode 2024-2029. Dan di sini juga pantauan kami juga ada karangan bunga juga sudah ada terpampang, dan dekorasi-dekorasi yang bertemakan merah putih juga sudah terpasang di area-area DPR ini untuk menyambut para anggota yang terpilih nantinya. Dan dapat kami informasikan juga terkait pengamanan Valeri dan juga pemirsa, sebanyak 5.614 personil ini gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan juga Pemda setempat ini sudah disiagakan untuk esok hari, dan ini juga akan dilakukan untuk keamanan untuk bagi para ataupun acara esok hari tepat pada 1 Oktober 2024.
Dan dapat kami informasikan juga, Nadia dan juga pemirsa, bahwa untuk agenda esok hari, tepatnya pada pelantikan ini dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ini akan berakhir pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya esok hari yang akan dilantik ini sebanyak 580 DPR RI yang terpilih, begitu Nadia. Dan juga yang menariknya tadi juga kami mengambil kutipan dari Puan Maharani ini di akhir pidatonya, bahwasanya Puan Maharani ini mengaku terima kasih kepada anggota dan juga selama ini beliau meminta maaf terkait jika Puan Maharani selama kepemimpinannya melakukan kesalahan. Dan dapat kami informasikan juga nantinya para anggota ini, DPR yang datang ini akan disambut dengan marching band, begitu Nadia. Dan ini akan menarik lagi, esok hari ini benar yang meriah untuk menyambut pemimpin-pemimpin baru yang DPR RI pada esok hari. Dan dapat kami informasikan juga Nadia, bahwasanya esok hari ini akan datang Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memantau langsung atau melihat langsung proses pelantikan DPR, MPR, dan juga DPD RI pada esok hari, tepat pada 1 Oktober 2024. Sekian, Nadia. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Indra. Pemirsa, Prabowo Subianto menargetkan H-5 pelantikan susunan kabinetnya sudah selesai. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Aini Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin siang. Pada kesempatan ini Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul menyapa warga Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Senin siang. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri. Tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Rano pun menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zen atau Engkong Zen, tetangga semasa dirinya kecil yang telah Rano anggap sebagai kakek sendiri. Rano mengungkap di tempat itulah ia menghabiskan masa kecilnya. Permasalahan sama, misalnya seperti insentif untuk Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma, kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting, karena kita tahu lah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Di sela kunjungan atau silaturahmi tersebut, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil hari ini berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika ia terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Tadi bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid.
menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi mendengarkan langsung aspirasi para pedagang pasar dan masyarakat sekitar, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan ke Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada kampanye hari ketiganya, Suswono berkomitmen menghadirkan pasar yang nyaman bagi pedagang kecil dan juga warga. Didampingi juru bicara bidang sosial pasangan Ridho, Angki Yudhistia, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono melakukan belusukan untuk mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat di Pasar Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain masalah harga pangan dan kendala keamanan yang dihadapi, para pedagang ini juga mengeluhkan sepinya pembeli akibat banyaknya lapak pedagang lain yang berada di luar gedung pasar yang juga mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam kesempatan ini, program unggulan Ridho, kredit tanpa bunga dan tanpa agunan, serta revitalisasi pasar menjadi solusi yang ditawarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKI Jakarta 2024 nanti. Kita akan membangun rumah di atas pasar. Dalam konteks revitalisasi nanti, tadi sekaligus juga untuk pasar modern tadi. Jadi nanti para pedagang ini bisa saja nanti bisa menjadi penghuninya rumah-rumah yang nanti akan dibangun di atas pasar. Kami memberikan dukungan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan. Artinya ini kami mendukung UMKM, pelaku-pelaku mikro untuk bisa mengembangkan mereka mandiri secara ekonomi. Dan ini adalah sebagai salah satu solusi di mana pasangan Ridho termasuk Pak juga pasar ini. Pasangan Ridwan Kamil Suswono berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM dan pedagang kecil. Dari Jakarta, Ismalia Novan Dwi Kusuma melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan kabinetnya rampung pada 15 Oktober 2024 mendatang. Dasko menyebut nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih dinamis dan fluktuatif hingga saat ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, hingga saat ini pembahasan mengenai kabinet Prabowo Gibran masih sangat dinamis. Terutama terkait nama-nama sejumlah tokoh yang diusulkan partai politik pengusung untuk menjadi menteri. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah, ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Sementara Prabowo Subianto menargetkan H-5 pelantikan sudah selesai menyusun komposisi kabinet pemerintahannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh. Setelah sebelumnya mengenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono, kini Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI.
Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaesang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaesang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaesang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaesang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaesang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution berkelakar dan menyebut dirinya sebagai menantu Mulyono. Ia juga memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak Presiden Jokowi sebagai anak Mulyono. Yang terhormat, Bobi Afif Nasution menggelar safari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon gubernur nomor urut 1 ini juga didampingi istrinya Kahiyang Ayu. Di hadapan massa yang berada di sana, Bobi memperkenalkan dirinya sambil berkelakar dan mengatakan bahwa ia adalah menantu Mulyono. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur. Dalam kesempatan itu, Bobi juga turut memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak dari Mulyono. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Bobi menyebut lokasi kampanye tersebut merupakan tanah leluhurnya. Untuk itu, Bobi dan Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan iNews Sore pemirsa. Seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur menjadi TNI Gadungan ditangkap saat mengikuti gladi bersih hari ulang tahun TNI ke-79 di Monas, Jakarta Pusat. Pelaku diduga menipu sejumlah masyarakat dengan menjanjikan calon TNI bisa lulus saat mengikuti seleksi. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pendeta Letda Jeffrey Gakoro Sarjana Teologi dengan NRP 220601. Saya dari Kodiladan. You eyes to my arrows to base my Monas. Ini hari kemerdekaan Republik yang ke-79. Ada satu kata-kata yang membuat bahagiakan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia tetap semangat, Indonesia tetap teguh dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Ya, we now rise to break. Jeffrey Gakoro, warga Kabupaten Timur Tengah Utara, ditangkap anggota POM Angkatan Laut saat menyamar menjadi seorang anggota TNI berpangkat Letda dan mengikuti gladi upacara HUT TNI ke-79 di kawasan Monas, Jakarta. Pelaku yang masuk kawasan upacara menggunakan seragam langsung dicurigai dan diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, anggota POM AL bersama Intel langsung membawa pulang pelaku untuk diperiksa lebih lanjut di Mako Polisi Militer Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti berupa seragam, label nama, serta tanda pangkat diamankan petugas. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengaku membeli seragam tersebut di Pasar Turi, Surabaya.
Modus yang digunakan pelaku meyakinkan korban menjadi anggota TNI Angkatan Laut dengan bayaran tertentu. Yang bersangkutan membeli atribut TNI Angkatan Laut di Pasar Turi, Surabaya. Kemudian dengan atribut pakaian tersebut yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Sementara untuk menghindari agar tak ditangkap, pelaku selalu berpindah tempat dan selalu mengganti nomor ponsel. Kini pelaku telah diserahkan ke Polsek Alak untuk proses pidana umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Dalam rangka mempersiapkan Dirgahayu TNI yang ke-79, pemirsa, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat melakukan gladi resik pada Senin pagi tadi. Jupiter Aerobatic Team melakukan latihan atraksi seperti membuat simbol cinta. Gladi resik digelar jelang peringatan HUT ke-79 TNI pada tanggal 5 Oktober 2024. Seluruh rangkaian dilakukan seperti defil pasukan, atraksi drone, demo bela diri, terjun payung hingga atraksi menggunakan pesawat. Hadirin yang kami hormati, sebagai pujian, tangkisan dan jatuhan untuk melumpuhkan lawan. Salah satu atraksi yang menggunakan pesawat adalah Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Atraksi ini memiliki arti cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan HUT TNI digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024. Rencananya upacara HUT ke-79 TNI akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar silaturahmi kebangsaan bersama dengan keluarga Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada kesempatan ini, pimpinan MPR menyerahkan surat keputusan untuk memulihkan nama baik Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masanya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan surat rekomendasi pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kepada istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, dalam acara silaturahmi kebangsaan yang digelar di ruang delegasi Gedung Parlemen MPR DPR Senayan, Jakarta, Minggu pagi. Silaturahmi kebangsaan yang digelar MPR RI ini bermaksud untuk menyerahkan surat keputusan mengenai nama Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dicabut dari ketetapan MPR terkait pemberhentiannya selaku Presiden RI keempat. Melalui pemberian keputusan ini, MPR RI bermaksud untuk memulihkan nama Gus Dur yang dituduh dalam melakukan praktik korupsi pada masa ia menjabat. MPR menegaskan bahwa TAP MPR nomor 2/MPR 2001 kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi, oleh karenanya seluruh implikasi hukum yang terkait menjadi gugur dengan sendirinya. Mudah-mudahan saja dengan penegasan ini kita mengusulkan kembali kepada pemerintah, baik yang hari ini maupun yang datang, untuk beliau dianugerahkan gelar pahlawan. Sementara itu, istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, mengharapkan adanya langkah konkret yang bisa diupayakan pasca dikeluarkannya surat keputusan tersebut. Ia meminta agar nama baik Gus Dur segera direhabilitasi. Pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan nanti.
Selanjutnya, MPR RI akan mengajukan ke pemerintah agar Gus Dur dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dari Jakarta, Dilani Aulia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Namun pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap ada sejumlah kejanggalan. Selebritas Raffi Ahmad tengah berbahagia usai mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari Universal Institute of Professional Management yang berada di Thailand. Sayangnya, penerimaan gelar tersebut kini menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang mempertanyakan kredibilitas institusi pendidikan di negeri Gajah Putih tersebut. Pasalnya, kampus UiTM yang memberikan gelar kehormatan Raffi Ahmad dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Kampus UiTM bahkan tidak masuk dalam sejumlah website yang memuat peringkat perguruan tinggi dunia. Di media sosial X, sebuah akun bernama @ibrahimniar mencoba mencari tahu lokasi kampus UiTM di Thailand. Warga Indonesia yang saat ini tinggal di Bangkok tersebut membagikan foto penelusuran ke alamat UiTM menggunakan transportasi umum. Namun setibanya di lokasi, yang ia temukan bukanlah kampus maupun lembaga pendidikan, melainkan sebuah hotel dan hunian apartemen. Sementara itu, selebritas Raffi Ahmad hingga kini belum memberikan komentar apapun perihal kisruh gelar doktor kehormatan yang diterima dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan dilanjutkan rekan saya Diandra Mukni. Selamat sore Diandra, ada informasi menarik apa lagi di iNews Sore? Baik, Valeri, selamat sore dan juga pemirsa. Nanti setelah jeda akan ada informasi mengenai diduga akibat percikan api dari pengelasan sebuah toko mebel dan tas ludes terbakar. Informasi ini akan kita hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Pertamina Persero kembali menghadirkan puluhan UMKM dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia. Selain memberikan dampak perekonomian, kehadiran MotoGP diharapkan dapat memperkenalkan produk UMKM ke kancah internasional. PT Pertamina Persero kembali menghadirkan puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah binaan dalam event Pertamina Grand Prix of Indonesia di ajang MotoGP Indonesia 2024. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, turun langsung melihat produk pada booth-booth UMKM binaan PT Pertamina dengan total 60 pelaku UMKM yang berpartisipasi pada acara tahun ini. Kehadiran UMKM pada Pertamina Energizing You Festival dinilai memudahkan pengunjung dalam memperoleh pelayanan dengan produk yang beragam mulai dari kuliner, official merchandise, hingga produk kerajinan lokal. Tak kalah penting, kehadiran UMKM ini juga sebagai langkah Pertamina memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional. Mudah-mudahan semakin banyak yang datang, terus bisa menjadi ajang promosi juga buat mitra binaan kita buat lebih terkenal lagi marketnya, termasuk juga banyak turis asing yang kesini dan banyak contoh-contoh yang sudah terjadi di tahun sebelumnya bahwa banyak sekali mitra binaan kita yang mendapatkan klien dari luar negeri sehingga pemesanannya juga bisa terus berlanjut ya setelah dari adanya event MotoGP di Mandalika. Dengan adanya Pertamina memfasilitasi kami di event MotoGP ini sangat menambah pasar kami. Jadi kami lebih dikenal lagi secara luas baik nasional maupun mancanegara. Karena Pertamina buat kami yang dibina Pertamina luar biasa sekali. Ada pelatihan-pelatihan, peminjaman dan lain sebagainya. Pertamina Grand Prix of Indonesia diharapkan dapat terus digelar dan dilanjutkan sehingga MotoGP dapat terus memberikan dampak untuk masyarakat dan mendukung para pelaku UMKM tanah air. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.